Nah, sekarang jenis penelitian ya. Jenis penelitian kita ambil yang umum aja ya, ada 3. Jenis penelitiannya ada 3 ya. Yang pertama penelitian pustaka. Yang kedua penelitian lapangan. Yang ketiga penelitian laboratorium. Penelitian pustaka biasa disebut dengan library research. Ya, library research. Penelitian lapangan biasa disebut dengan field research. Field research. Field research. Penelitian laboratorium disebut laboratory research. Ya, laboratory research. Pada dasarnya semua jenis penelitian ini bisa dilakukan satu-satu, melakukan penelitian pustaka saja, ya, melakukan penelitian lapangan saja, melakukan penelitian laboratorium saja, atau kita gabung. Kita gabung. Selain penelitian pustaka, melakukan penelitian lapangan, melakukan penelitian laboratorium. Bisa kita gabung 2, kita gabung 3, ya, atau kita gabung beberapa ini metode. Nah, penelitian pustaka itu jika Anda hanya mengambil data ya, dari literatur. Jadi kita ngambil data dari literatur. Data ya, data. Misalnya Anda kumpulkan jurnal-jurnal. Anda mengambil data misalnya yang ada di BPS online. Anda mengambil data dari instansi pemerintah. Misalnya jumlah orang miskin, jumlah penerima bantuan dan seterusnya. Tapi semuanya ini Anda ambil dari literatur. Baik literatur yang Anda dapatkan melalui perpustakaan maupun yang Anda dapatkan melalui online. Intinya kita mengambil literatur. Ya. Jadi hanya buku-buku saja yang kita teliti, hasil-hasil penelitian. Ya, kemudian itu yang kita susun, itu yang kita olah. Ya. Nah, ada namanya Systematic Literature Review, ya. SLR, Systematic Literature Review. Jadi kalau Anda penelitian hanya ngambil dari jurnal, hanya ambil dari BPS online, instansi pemerintah atau dari perpustakaan, berarti ini penelitian pustaka atau penelitian literatur. Apakah boleh dalam ilmu komunikasi? Boleh. Tinggal kita lihat nanti permasalahan. Tapi yang banyak dilakukan ini itu pada prodi-prodi yang memang kajiannya literatur, seperti tafsir hadis, ilmu filsafat. Ya. Kalau ilmu komunikasi, menurut pendapat saya tidak boleh hanya studi literatur. Menurut pendapat saya. Kenapa? Karena komunikasi itu adalah fakta yang harus kita dapatkan datanya nanti melalui studi lapangan. Karena itu saya tidak menganjurkan kita penelitian di ilmu komunikasi hanya studi literatur. Tapi bisa saja kalau itu betul-betul hanya mengambil data dari literatur. Misalnya kita meneliti studi analisis, konten analisis. Analisis, misalnya analisis pesan dakwah Buya Hamka dalam komik Tenggelamnya Kapal Van der Wijk. Itu mungkin bisa studi literatur. Analisis pesan dakwah Ustaz Abdul Somad di channel UAS Official.
YouTube. Itu bisa studi literatur. Tapi kalau saya membimbing, walaupun Anda studinya konten analisis dakwah Ustaz Abdul Somad di channel official UAS YouTube, saya biasanya meminta mahasiswa menggunakan informan ahli. Bukan dia sendiri saja yang melihat itu pesan-pesan dan dia simpulkan sendiri. Saya minta dia menggunakan informan ahli. Jadi dia harus menggunakan sudut pandang. Tapi kalau ada dosen yang membolehkan, boleh saja. Kalau kita meneliti teks-teks hadis, meneliti teks-teks misalnya ilmu dakwah, kita meneliti makna dakwah yang ada di televisi, makna artikel yang ada di koran, makna film, itu ada. Dan itu yang banyak juga diteliti oleh mahasiswa, baik jurnalistik maupun ikom. Nah, ini banyak diteliti oleh mahasiswa ikom atau jurnalistik yang mengambil konten analisis. Konten analisis itu ada 3, ada studi wacana, ada studi semiotik, ada studi framing. Ya, analisis wacana, analisis semiotik, analisis framing. Ini teorinya banyak. Tapi saya sendiri kalau membimbing atau menguji tidak pernah mengizinkan mahasiswa hanya dia sendiri yang mengambil data teks dan dia sendiri menganalisis. Saya tidak pernah izinkan. Saya selalu minta dia menggunakan informan ahli. Artinya bukan murni penelitian pustaka. Oke? Tapi kalau dosen lain mengizinkan, bisa saja itu terjadi. Oke? You understand? Yes. Ada yang bertanya mengenai studi literatur? Dan usahakan literaturnya ini banyak ya. Standar S1 itu kan minimal 25 literatur. Kalau S2 minimal 50 literatur, kalau S3 minimal 100 literatur. Tapi kalau saya betul-betul studi literatur, ya, misalnya betul-betul studi literatur saja, S1 jangan 25, harus lebih 25 kalau saya. Aman ini ya, literatur ya. Yang kedua, jenis penelitian lapangan. Jenis penelitian lapangan artinya datanya harus diambil dari lapangan. Data yang diambil dari lapangan itu minimal 3. Ya. Yang pertama observasi. Observasi. Kita mau mengamati, melihat. Melihat langsung siapa objeknya, subjeknya. Misalnya kita meneliti kedisiplinan guru dalam mengajar, jangan cuma wawancara saja. Tapi ada memang data di situ 6:30, data jam 7. Kalau jam kerjanya guru itu 7:30, Anda datang sebelum 7:30. Duduk di situ di dekat pintu masuk. Terus ambil itu absen biar saya datang. Data ini sebelum 7:30. Nanti Anda ambil buktinya dari cek kelompok. Anda ambil buktinya nanti dari sistem aplikasi. Tapi Anda lihat memang dia datang. Oh, terus Anda menunggu misalnya sampai jam 9. Ada dua guru bisa datang jam 9. Berarti Anda bisa melakukan observasi. Ya. Jadi kalau nanti hasil wawancara Anda mengatakan 80% guru mengaku datang sebelum 7:30. Berarti artinya dia disiplin. Ternyata hasil observasi tidak. Ya kan? Ternyata yang data lewat 7:30 tadi itu ada dari 40 orang, yang data itu 25 orang itu data lewat 7:30. Berarti kan berbeda. Kenapa berbeda? Karena wawancara itu opini. Wawancara itu bukan fakta. Wawancara itu pendapat. Ya. Bisa saja orang mengatakan saya disiplin, tapi kenyataan dia tidak disiplin. Semua orang bertanya kok disiplin, pasti bilang saya disiplin. Kalau bilang kok jujur, pasti dia jujur, bilang saya jujur. Karena itu wawancara tidak bisa jadi sesuatunya sumber data. Karena biar orang tidak jujur, kalau bilang kok jujur. Ya, soalnya jujur ya. Saya jujur sebenarnya kalau saya mau jujur.
Tapi jujur saya belum bisa jujur ya. Jadi sebenarnya ada jujur atau tidak? Ya sebenarnya kita semua jujur, saya bisa jujur. Tapi itu sama saat ini jujurnya saya mengatakan kepada Anda, saya jujur mengatakan bahwa saya belum jujur saya ini. Itulah jujurnya saya. Ya jujurnya apa? Ya jujurnya saya mengatakan saya tidak jujur. Karena itu jangan hanya percaya wawancara, karena wawancara itu opini. Oke? Okay? You understand? Yes. Jangan cuma orang bilang. Semua orang bilang di situ disiplin. 10 guru saya tanya semuanya bilang saya disiplin. Iya, ya dulu yang berapa dia datang. Itu observasi. Ya kan? Karena itu kita harus pakai di sini rekaman, pakai catatan, pakai video, ya rekam. Nanti ada lagi kamu. Tidak mungkin. Ambil itu skripnya, ambil itu print outnya itu daftar hadir, minta di operator, Pak bisa diprintkan daftar hadirnya di guru selama 1 bulan mulai tanggal 1 Maret sampai tanggal 30 Maret 2024 ya print. Jadi itu melihat jam berapa masuk, jam berapa pulang. Itu tidak bisa dibantah lagi, ya. Karena untuk absen itu dia pakai facelog, dia pakai aplikasi, dia pakai sidik jari. Ya. Ini observasi ya. Jadi observasinya ada 2. Ya. Ada yang pasif, ada yang aktif. Yang pasif cuma melihat dari jauh. Melihat dari jauh. Misalnya kita meneliti pesta adat. Banyak juga anak IKOM meneliti pesta adat. Ritual. Dia cuma nonton aja di situ. Orang lihat orang apa dia bikin. Nah itu pasif. Tapi ada namanya observasi aktif, partisipan. Nah, jadi caranya gimana? Tanya di situ kepala adat, Pak, saya soalnya penelitian, tapi maukah juga terlibat di sini? Ya, maukah juga di sini terlibat sebagai pelaksana? Kira-kira tugas apa yang bisa lakukan Pak di sini? Jadi observasi aktif itu memang kita menjadi pelaku. Ini yang paling bagus untuk penelitian etnografi, penelitian budaya. Ya. Kita terlibat langsung jadi panitia. Ya. Jadi kalau misalnya ada mau observasi kelompok pengajian, jangan kok datang situ untuk mengamat. Datang kok juga di situ misalnya sebagai moderator. Bisa Pak sebagai moderator saya, atau bisa Pak sebagai peserta pengajian. Apa bisa Pak juga di sini saya sebagai MC? Tidak apa-apa, ya. Tapi jangan juga ambil kegiatan yang bisa mengurangi nanti daya observasi Anda. Misalnya ada perusahaan manjat, terus Anda tidak lihat ini prosesnya orang mau ritual pada inti penelitian Anda. Ini harus tahu ini proses ritualnya, ya kan? Nah, jadi kita mengambil partisipan aktif yang mengikuti prosesnya yang kita perlukan. Oke. Observasi. Yang kedua, wawancara. Saya kira wawancara ini selalu dilakukan. Kita wawancara para ahli yang kita wawancara. Yang kedua, pelaku, ya. Yang ketiga saksi, ya, bisa juga aparat, ya. Intinya siapa yang paling mengetahui, siapa yang paling berkaitan dengan objek, subjek atau fokus penelitian. Itu yang kita wawancara. Intinya ini kita ngambil wawancara dari orang-orang yang memang kalau misalnya kita wawancara pada pelaku, orang yang terlibat langsung, kalau kita wawancara pada ahli, itu biasanya untuk memberikan kita penafsiran, penjelasan. Ya, misalnya di samping saya wawancara sama tokoh-tokoh adat, saya juga wawancarai dosen komunikasi budaya. Nah, berarti yang saya tanya ke dosen komunikasi budaya itu adalah makna, interpretasi, pelaksanaan budaya. Itu
itu boleh. Jadi sampai kita teliti pelaku, kita juga boleh minta wawancara dengan ahli. Ya. Jadi biasanya selalu ada. Dua ini selalu ada, pelaku dan ahli. Soalnya intinya kalau studi lapangan dua ini sebenarnya, ya, observasi dan wawancara. Ya. Ada data-data sekunder itu bisa kita masukkan di penelitian pustaka. Misalnya kita penelitian di kantor camat, saya sudah wawancara dengan camat, saya minta data-data dari camat, itu bisa kita kategorikan data pustaka, bisa juga kita kategorikan penelitian sekunder, data sekunder di penelitian lapangan. Ini penelitian primer, data primer, data berkas-berkas itu penelitian sekunder, data sekunder. Itu bisa. Atau itu kita kategorikan penelitian pustaka. Jadi di penelitian lapangan ini tetap kita juga mengambil data-data pustaka. Tapi itu bukan utama. Yang utama itu observasi dan wawancara. Sementara data pustaka itu fungsinya sebagai data kedua atau data sekunder. Data sekunder. Ya. Kalau di sini data utamanya memang dari pustaka. Ya. Memang data utamanya dari pustaka. Ini yang paling banyak dilakukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Penelitian lapangan. Ya, jadi usahakan kalau ada penelitian, apapun judulnya, apapun fokusnya, usahakan ada penelitian perpustakaan, ada data-data buku, ada data-data sekunder, dan juga ada observasi dan wawancara, dan ada data-data online. Usahakan begitu, jangan cuma satu aja di sini. Nah, ada juga saya lihat mahasiswa. Laporan penelitiannya hanya berisi wawancara. Saya tanya, mana observasinya? Tidak ada. Tidak ada itu. Terus saya mana datanya? Data sekundernya tidak ada. Misalnya jumlah penduduk, jumlah anak di situ, jumlah anak sekolah, tidak ada datanya. Karena itu yang bagus datanya nanti itu ada data observasi, ada data wawancara, dan juga ada data sekunder. 5, 3 itu yang saya minta kalau saya jadi pembimbing atau pembimbing. Saya tanya, mana data sekundernya? Mana datanya jumlah anak yang ada di sini? Misalnya diteliti di situ anak-anak nakal, anak-anak pecandu online. Saya tanya, di kelurahan ini berapa orang anak di sini? Mana datanya? Berapa jumlah pecandunya? Berapa ini? Itu datanya harus ada. Yang kedua wawancara, wawancara harus ada kutipan wawancara. Terus nanti ditunjang oleh observasi. Misalnya, dia mengatakan orang tuanya ini selalu mengawasi anak-anaknya. Terus, apakah memang Anda lihat orang tua itu mengawasi anaknya? Dengan cara apa? Itu kita melakukan observasi, pengamatan langsung. Ya, observasi itu pengamatan langsung. Jadi yang dimaksud lapangan di sini bukan maksud lapangan bola gitu, bukan. Maksudnya lapangan ini adalah tempat kejadian, tempat kita melakukan observasi. Bisa saja lapangan itu artinya kantor, lapangan itu artinya kampung, lapangan itu artinya rumah sakit, di mana kita penelitian. Bukan lapangan artinya lapangan bola, bukan. Ya. Di lapangan itu field research artinya di mana lokasi dan tempat berkedudukan penelitian kita. Disitulah kita mengambil data. Kalau di rumah sakit, itulah lapangannya. Ya, oke? You understand sampai sini? Yes, no? Yes. Sekarang penelitian laboratorium. Yang ketiga penelitian laboratorium. Penelitian laboratorium ini adalah penelitian yang dilakukan pada satu tempat, ya, pada satu tempat tertentu. Apakah menggunakan alat-alat percobaan sesuai dengan prosedur tertentu. Misalnya melakukan simulasi,
ya itu bisa. Jadi penelitian laboratorium tidak harus di laboratorium juga. Misalnya saya penelitiannya hanya di laboratorium yang orang pakai mikroskop, tidak. Bisa juga dikategorikan penelitian laboratorium kalau kita melakukan simulasi. Misalnya di rumah ini kita kosong dulu, kemudian kita bikin simulasi di sini, pembicaraan di sini, kemudian di situ nanti penelitian, kemudian kita pakai alat-alat. Itu juga saya kategorikan penelitian laboratorium. Jadi ini lebih kepada membuat simulasi dan membuat satu praktikum sendiri, ya, praktikum sendiri. Tapi kalau Anda pakai alat laboratorium itu tidak boleh. Misalnya untuk mengecek misalnya redaman, mengecek pengaruh bising, pengaruh noise terhadap pendengaran, itu kita ukur misalnya berapa redamannya, berapa tekanan gelombang suara itu kita pakai alat umum, itu boleh. Cuma biasanya begitu mahal, ya. Biasanya ini dilakukan oleh orang teknik, penelitian teknik atau sains, ya. Memang di sana misalnya dia bikin alat, ya, seperti di misalnya penelitian sipil, itu misalnya dia bikin rumah, kemudian memang rumah itu sengaja ditimpa alat berat untuk mengetahui bobot dan daya tahan sebuah bangunan. Itu bisa. Jadi memang penelitiannya mahal. Bikin rumah seperti rumah betulan 40 juta, sudah itu nanti dikasih alat berat ditimpa itu. Misalnya rumah tahan gempa, ya, rumah tahan gempa itu memang dirancang itu bikin bangunan, kemudian nanti dikasih getaran. Memang rumah seperti rumah betulan, bukan rumah-rumah yang. Nah, jadi ini banyak dilakukan oleh penelitian eksakta, ya, penelitian teknik atau sains, ya. Sepanjang saya mengajar ilmu komunikasi, hampir, ya, atau memang belum pernah saya dapatkan ada mahasiswa yang melakukan penelitian laboratorium. Memang apa ya? Tidak ada, ya. Tidak ada. Mungkin kalau ada yang mau juga boleh. Saya belum pernah dapatkan ada penelitian laboratorium. Ada biasa begini, ya, tapi itu di pasca, ya. Dia bilang misalnya pengaruh game terhadap daya tahan tubuh atau terhadap konsentrasi, ya. Terus saya tanya, untuk mengetahui pengaruhnya terhadap konsentrasi, itu Anda pakai alat ukur apa? Karena kalau Anda misalnya mau tahu, itu Anda harus pakai penelitian laboratorium. Misalnya pengaruh game terhadap daya tahan tubuh, berarti Anda harus pakai penelitian laboratorium. Karena untuk mengetahui daya tubuh itu ambil dari nanti misalnya kandungan darah putihnya, ambil tekanan darahnya, itu kan harus laboratorium. Kalau orang sudah main game, berapa tekanan darahnya, sebelum dia main game, berapa tekanan darahnya, berapa, itu ada. Jadi saya bilang kalau ini yang aku lakukan, ini harus penelitian laboratorium. Pernah ada dulu yang begitu, ya, tapi itu di pasca. Sehingga dia tidak ambil itu sebagai rumusan masalah. Ya. Jadi kalau ada yang mau di sini misalnya itu pengaruh game terhadap daya tahan tubuh, itu bisa, coba aja. Kalau saya pembimbing itu boleh. Tapi Anda harus mengambil nanti relawan, kemudian nanti Anda ukur tekanan-tekanan darahnya. Anda mengukur itu dia punya daya tahan tubuhnya menurut standar kesehatan tubuh, menurut ilmu kedokteran. Nah, itu multidisiplin lagi begitu. Yang pernah juga itu ada saya dapatkan mahasiswa membuat film kayak film dokumenter, itu ada pernah. Itu juga mungkin bisa kita kategorikan penelitian laboratorium, ya. Kalau itu sudah ada pernah. Dia membuat video layanan itu, pelayanan iklan layanan masyarakat, itu bisa. Ya, misalnya Anda bikin video layanan iklan layanan masyarakat mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Boleh bikin iklan lewat kemudian nanti itu minimal Anda putar di YouTube, ya. Sekarang kan lebih gampang. Kalau tidak televisi yang mau muat, kita muat di YouTube.
Jadi kalau dia mau itu bisa. Ya. Nah, jadi Anda bikin itu, ambil peralatan, ambil gurunya siapa, itu mungkin ya masih bisa kita kategorikan penelitian laboratorium, tapi dia lebih sederhana ya. Kenapa? Karena dia semacam simulasi dan pakai alat. Ya. Oke. Nah, jadi ini sudah ada 3 pilihan, yang mana kira-kira Anda mau nanti lakukan 3 jenis penelitian. Ada penelitian pustaka atau library, ada penelitian lapangan atau field research, dan ada penelitian laboratorium. Oke, ada yang sudah punya bayangan, punya gambaran, punya kesulitan, punya tentu kelebihan kekurangannya ada, kesulitan kemudahannya ada, ya. Tapi pilihlah yang paling menurut Anda mudah Anda lakukan. Jangan paksakan diri. Ya, wah ini kita mau teliti Pak, bagaimana ini tingkat pertumbuhan ini kacang hijau di daerah hampa utara. Terus gimana penelitian saya Pak, mau penelitian di bulan? Cara sampai di bulan bagaimana? Ya, jangan paksakan diri. Makanya ada namanya kelayakan penelitian. Ada layak waktu, perhitungkan waktu. Kalau penelitianmu itu durasinya tahunan, hati-hati. Anda mau penelitian misalnya meneliti mengenai budaya. Budaya itu dilakukan sekali setahun. Anda sekarang mau kasih suka proposal bulan Maret. Itu adanya itu bulan Januari atau bulan Februari. Berarti Anda harus nunggu 1 tahun. Kenapa ini tidak boleh studi pustaka, ini harus penelitian lapangan. Jadi ada namanya layak waktu. Jangan asal ada ide langsung perhatikan layak waktu. Keburu tidak. Layak tempat, tempatnya di mana? Jangan tempatnya jauh, tempatnya di hutan, tempatnya di provinsi lain. Ya, ada layak data. Layak data, apakah data bisa kita ambil? Datanya rahasia? Tidak. Karena itu kita ke sana dulu tanya, Pak ini kalau penelitian begini datanya ada tidak? Oh ada. Datanya bisa saya dapatkan tidak Pak? Oh tidak bisa. Ada data belum tentu mudah didapatkan. Ya, jadi jangan bilang ada datanya Pak. Ya memang ada, tapi kok bisa dapatkan tidak? Ada layak biaya, perhatikan layak biaya. Jadi penelitian itu gampang-gampang susah ya. Jangan asal ada ide langsung kita terlihat. Jadi ada 3 di sini jenis penelitian. Syarat saya pilihlah penelitian yang paling mudah Anda lakukan, yang paling Anda kuasai, sedikit biayanya tapi datanya bisa Anda dapatkan akurat, tidak kita bikin-bikin, kita tidak manipulasi. Kemudian jangan hanya 1 ya, minimal 2, minimal pustaka dan lapangan. Itu yang banyak dilakukan oleh mahasiswa ilmu komunikasi. Kalau mau ambil juga laboratorium boleh. Bikin simulasi, bikin praktikum. Ya. Ayo, silakan ada yang bertanya. Channel